Oke, kembali lagi di Kages Official. Ini seketi official. Jangan sampai salah openingnya. Singkat aja lah. Aduh, Kages. Gini seketi. Ini dia ngapain sih, Mbak? Nih, ikut-ikutan. Ini udah lama nih dia nggak keluar nih. Ya, udah berapa atas. di sana ya? Harusnya dia sendiri. Tuh. Coba kesepian, nutupin ini karena ada titit. Itu nggak usah disensor. Itu nggak usah disensor. Makanya ditutup lah sama Anabel. Anabel kan? Kalau di sini udah rubah nama dia. Apa? Neng Bella. Neng Bella. Neng Bella udah umur berapa nih, Mbak? Ntar gue tanya ini, gue tanya Mbak Puri Arun. Dia lupa. Udah berapa lama ya di sini ya? Berarti udah hampir 2 tahun setengah lah ya? 2 tahun lebih ya? 2 tahun ya, Wan? 2 tahun. 2 tahun ya? Betah nggak? Ih, ada suara. Ini kita mau bahas apa nih, Mbak, kali ini? Bebas. Bebas ya? Bebas. Apa nih, Vera, yang lagi menarik nih? Ini nih, Mbak. Kemarin kan tuh lagi rame banget ya? Gimana? Orang-orang tuh, iya lagi. Lagi rame, maksudnya lagi rame di sosial media nih kan kayak orang-orang tuh yang ngedaki gunung tuh hilang, kesesat. Nah, itu ada kaitan nggak kalau misalkan dari sisi supranatural nih? Gue pernah, baru kemarin syuting di Secret Story, itu ngebahas yang di Curug Cibingbin, daerah Sentul. Oh, Sentul. Nah, jadi di situ sempat kita ngegambarin sama ngebahas tentang pasar goib. Wah. Nah, Pasar goib ya. Sering-sering dengar juga tuh cerita pasar goib tuh. Kayak pendaki-pendaki nih kayak naik gunung, tiba-tiba malam tuh yang suasananya hening, tapi tiba-tiba kayak rame, riuh gitu kayak pasar. Ada juga kan yang kadang mereka tuh sampai tersesat masuk ke dalam pasar itu gitu loh kan. Terus ada juga yang namanya tuh Kampung Hilang. Kampung Hilang itu pernah ceritanya ada di daerah Sumatera. Dia ngantar logistik bangunan. Tiba-tiba kata dia tuh udah masuk ke kampung itu, udah ngantar apa semuanya, padahal 7 hari ditemukan itu mobil itu masih di situ aja. Dan dia tidur. Wah, gitu. Itu masuknya gimana tuh, Mbak? Maksudnya itu alam bawah sadarnya dia di mimpi atau emang dia real masuk ke sana? Jadi kalau dilogikakan tuh lebih ke pikirannya itu dibuat seperti sebuah ada kehidupan di sana. Nah, ada yang memang Kampung Hilang ini kampung yang dulunya ada, terus tiba-tiba hilang karena bencana alam, bisa jadi karena kepunahan, dikarenakan dulunya itu zaman penjajahan, kampung ini sempat hampir diserang lah gitu, ataupun hampir dijajah. Tetapi ada orang yang sakti di sana yang memang dituakan, akhirnya dia membuat proteksi di kampung itu. Pagar goib ya. Nah, dari pagar goib ini sendiri lama kelamaan kan kehidupan ini butuh adanya kegiatan untuk makan ataupun pangan gitu ya. Untuk pangannya untuk pangannya, logistik apapun dari luar. Nah, karena terlalu lama tertutup di situ, mereka dengan ketakutan yang tinggi akhirnya terjadi sakit, meninggal dan lain-lain. Yang akhirnya kampung ini tertutup nih sama proteksi ini. Yang akhirnya kekuatan ataupun energi yang tersimpan di sana itu bisa tiba-tiba terkadang muncul ataupun orang masuk ke dalam dimensi goib yang masuknya itu ke perdesaan itu di tempo dulu gitu loh. Berarti mereka tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Ya? Iya. Bukan tanpa maksudnya bukan disengaja mereka. Bukan disengaja. Nah, makanya yang lebih aneh lagi itu ada orderan fiktif kan. Tiba-tiba masuk. Masuk itu pernah dengar kan, Wan? Yang di itu perbatasan Jambi Padang. Yang mobil masuk ke sana 7 hari itu loh. Dan banyak juga daerah Jawa juga yang bis gitu. Jadi satu bis itu masuk tiba-tiba katanya udah jalan, udah apa, tiba-tiba ditemukan orang itu stuck ya di situ. Stuck di situ aja gitu loh. Nah, sama halnya dengan pasar goib. Pasar goib ini bisa jadi emang pernah ada kehidupan di sana. Bisa juga diakibatkan dari kekuatan
entitas yang ada di sana itu memang membuat orang ini linglung. Linglung sehingga di pikirannya tuh dia tuh lagi ada di kehidupan pasar. Kalau lu pernah nonton filmnya itu Desa KKN. Kan ada tuh yang dia keluar tuh. KKN Desa Penari. KKN desa iya benar. Iya. Iya. Nah, itu kan ada juga tuh dia masuk ke pasar terus ada yang jualan apa, tiba-tiba balik bawa mayat monyet gitu. Jadi kayak gitu ininya gambarannya desa goib ataupun kampung hilang ataupun yang dibilang orang apa pasar goib. Nah, itu kehidupannya tuh seperti itu. Jadi orang ini masuk ke dimensi lain ataupun masuk ke masih di sana, tetapi pikirannya itu sudah masuk ke ini ke alam goib tadi. Lain itu. Nah, kenapa nih, Mbak? Rata-rata ya yang pernah gue dengar sendiri ya, maksudnya cerita-ceritanya dari pasar goib ini adanya tuh kayak di setiap pendakian. Ada alasan khusus nggak sih itu? Kalau alasan khususnya lebih ke arah ini ya, dibilang mitos ataupun cerita-cerita dari mulut ke mulut yang membuat energi dari entitas ini semakin kuat. Nah, dan di saat orang ini mau mendaki ataupun pergi naik gunung, dia udah ngebayangin itu dulu. Apalagi yang udah dijudge sama orang, disclaimernya tuh di sini tuh ada pasar goib yang akhirnya emang ada sebagian orang yang nggak percaya nggak lihat. Tetapi ada yang memang dia dengan tingkat ketakutan yang sangat tinggi, itu dia akan ke distract ke sana. Berarti sugesti udah kebangun duluan ya sebelum dia naik itu. Sugesti awal tuh udah kayak kebangun, ntar gua ketemu ini. Betul. Dan itu bakal terjadi. Nah, itulah gunanya kalau kita mau kemana-mana jangan lupa berdoa. Kuatkan iman kalian. Hilangkan pikiran dari hal-hal mistis ataupun mitos-mitos yang ada. Tetapi tetap menjaga adab dan sopan santun dimanapun kalian berada. Itu paling utama tuh. Ya, itu untuk antisipasinya. Ya. Maksudnya nggak sesumbar lah ya. Nggak sesumbar. Misi-misi. Makanya kan kalau orang hilang kampung goib gimana cara nyarinya? Gimana tuh, Mbak? Dibunyiin tang gitu. Gitu ya. Jadi dia emang dibunyiin berisik karena buat mancing kesadarannya, ya. Supaya balik lagi ke ada lagi nih ada lagi yang sering hilang di hutan. Hilang di hutan itu diakibatkan bisa jadi dia terpleset, jatuh ataupun dimakan binatang buas ataupun memang tersesat yang memang dalam dimensi goibnya tadi. Karena kan di setiap beberapa gunung itu emang ada yang dipercayai dengan hal mistisnya ataupun kekuatan-kekuatan yang ada di sana, entitas yang ada di sana. Itu yang ngebuat orang itu memang di saat dia ada orang yang memang galau malah daki. Itu nggak bagus tuh ya? Nggak bagus, ada. Nggak boleh ya? Ada lebaran daki. Ya, ada. Temen gua ada tuh. Gua punya teman tuh. Itu nggak punya keluarga. Iya. Dia punya, cuma nggak punya otak. Itu dia tuh. Jadi ada otak emang sih. itu sih yang akhirnya itu membuat hal-hal mistis itu menyebar dan semakin kuat entitas ini menunjukkan gitu loh. Makanya butuhnya proteksi tadi, mulai proteksi lu mau pakai proteksi dengan keimanan, proteksi dengan cara pakai supranatural ataupun spiritual. Itu bisa, ataupun proteksi bawa senpi. Itu nggak boleh. Harus ada surat izinnya. Oh iya, ya kan boleh. Harus bayar. Nah, bagi yang mampu. Ya, kalau nggak mampu bawa ini aja. Bawa apa? Sol air. Kalau mampu jangan bawa senjata api. Bawa apa? Haji mendingan. Iya benar. Haji iya bagi yang mampu. Benar. Cocok. Abang ini Islam banget. Tapi banyak sih emang tempat-tempat yang memang menjadi angker itu, yang akhirnya tuh orang begitu masuk ke sana itu kembali flashback ke masa lalunya, ke masa lalu tempat ini, gitu loh. Apalagi tempat itu emang sering ataupun dulunya itu ada kegiatan-kegiatan seperti supranatural ataupun memang ada pembantaian, pembunuhan, histori-historinya tadi lah.
itu yang ngebuat tempat itu yang di saat udah kosong, angker, itulah yang membuat dia itu seperti ada kehidupan lain. Karena kalau kita lihat ininya tuh Grafik lah ya. grafiknya itu manusia alam tempat itu tuh enggak, dia menyimpan frekuensi kehidupan yang saat ini gitu loh. Memori lah ya. Nah, jadi dia menyimpan nih. Jadi menyimpan tentang masa lalu ataupun ke depan. Kedepannya bisa terlihat juga, gitu loh. Jadi dia tuh kayak gini grafiknya, naik turun gitu. Jadi dia menyimpan ke belakang, semakin belakang misalnya, makanya orang bisa nerawang ataupun bisa melihat alam goib ataupun kehidupan sesudah ataupun sebelumnya. Itu bisa dari tempat itu gitu loh. Jadi kalau orang indigo itu dia bisa tuh kayak ngerasain, misalnya dia masuk tuh kalau udah tingkat spiritualnya udah tinggi ataupun kebatinannya sudah tinggi, dia bisa untuk menembus misalnya, wah 100 tahun yang lalu di sini tuh pernah ada nih kayak kehidupan. Karena apa? Karena tempat itu merekam. Makanya sering kalau orang pindah rumah misalnya, pindah rumah ke rumah yang baru, rumah kosong, terus tiba-tiba di rumah itu ada bunyi air mandi tengah malam, padahal nggak ada nih gitu kan. Terus kayak ada yang senandung nyanyi-nyanyi, ini gue. Jadi karena sering ngedenger itu. Di sini ya? Enggak. Sini mah nggak ada. Di rumah. Gue mandi malam kan, balik kan subuh kan mandi. Ada nyanyi gua ternyata. Dia merinding sama diri sendiri kan. Suaranya jelek. Merinding dia. Jadi itu kerekam, makanya orang tua dulu itu selalu ngingetin jangan nyanyi di kamar mandi. Nah, karena apa? Karena suara itu terekam di tempat itu yang akhirnya suatu saat kita udah nggak ada ataupun nggak ada, udah pindah rumah maksudnya. Iya. Bahkan kita pindah rumah pun, orang yang masih hidup pun, suara ini masih kesimpan, Fer. Karena apa? Karena itu mendukung tempat yang lembab, kotor, dan memang mengandung makanan-makanan dari bangsa jin tadi. Nah, boleh mungkin ya nyanyi, tapi kalau suaranya bagus ya. Iya, sambil direkam. Iya, maksudnya lebih enak gitu didengarnya ya, ya. Kalau udah jelek kan serem. Jadi ya. kalau udah jadi kalau udah jadi mistis ngenak masih kan gitu. Nah, makanya nggak boleh yang katanya tuh yang nyanyi bersenandung itu nggak boleh. Karena bersenandung itu bisa kesandung. Berarti kalau misalkan orang-orang yang kayak penelusuran, udah jangan kelihatan pinter banget. Ntar diundang di podcast lain. Bah, berarti kalau misalkan orang-orang yang penelusuran segala macam itu kan jatuhnya ini ya apa ya? IndiHome. Kayak di Persmedia. Kayak mereka tuh kayak ngebangunin memori-memori sebelumnya nggak sih? Betul. Bener nggak sih itu? Nah, tapi kan sulit untuk membuktikan secara ilmiah. Iya. Ya, tetapi bisa dibuktikan juga secara mungkin ada alat-alat mungkin yang bisa mendukung untuk menangkap frekuensi yang ada di sana. Ataupun energi-energi entitas yang memang eksistensinya itu sangat kuat di sana. Nah, itu bisa mengundang untuk mereka. Sama kayak kita lagi ritual. Kalau gue lagi ritual itu kan terkadang gue ngelihat dulu. Terkadang gini, Fer, ada yang datang, datang tuh minta, tapi nggak punya foto, nggak punya foto. Dia nggak punya foto, punyanya cuma nama, tanggal lahir doang. Ya kan? Yang akhirnya tuh wajah si target ini, gue itu dapatnya tuh ya dari kayak ketemu gini. Ya akhirnya gue ngebaca tentang memori lu. Coba sekarang lu bayangin gini-gini, habis itu gue lihat. Habis itu gue kasih tahu ciri-cirinya gini. Bener, pas banget gitu. Ya akhirnya kita bisa menangkap dari pikiran orang juga gitu loh. Tapi itu agak sulit ya, Mas. Ya, dibilang sulit itu sebenarnya lebih ke arah tingkat orang itu mendalami tentang ilmu spiritual ataupun ilmu bisa dibilang tuh ilmu menerawang lah katanya. Oke. Nah, gimana, Wan? Ada pertanyaan lagi nggak, Wan, dari luar? Kalau di pasar gaib tuh apa aja yang bisa kita beli di situ? Nah, itu unik. Iya kan? Ya,
Jadi di pasar goib itu jadi bukan kayak pasar modern Bintaro bukan ya? Nggak ada ya? Nah, jadi Nggak dia ada tuh siput? kayak Nggak ada siput, pecel lele. nggak ada. Udang 125 sekilo. Kalau di sana mungkin lebih murah. Tapi kalau di gunung kan nggak mungkin, lebih mahal pasti. Iya. Gimana caranya bawa tuh dari Ah, gunung? jadi emang gini Fer, jadi sistemnya itu ada beberapa teman gua juga pendaki yang pernah terjebak di dimensi goibnya pasar goib ini. Oke. Ada barang yang dibawa. Jadi dia tuh punya duit, dia bawa duit. Oke. Nah, duit ini dia bayar beli makanan, beli singkong, Berarti beli apa. Melakukan transaksi di pasar goib Melakukan itu. transaksi, benar. Tapi kehidupan di pasar itu kayak rumah-rumah yang film-film ini Wiro Sableng. Oh iya. Nah, jadi kayak Gubuk zaman gitu. dulu lah Iya, gitu ya. iya. Jadi udah kayak zaman, makanya dia sempat bingung juga. Tapi gue beli makanan, gue makan, gue kenyang kata dia. Oh iya. Terus juga dia bawa ada sesuatu kayak bekal gitu, Heeh. bungkusan apa, dan memang bener-bener bisa dibawa. Tapi bukan kayak yang modern gini. Oh, iya, Lebih kayak makanan kayak apalah apa singkong yang Iya, tiwul apa gitu tiwul, kan. iya, iya, Nah, dia iya. beli tuh gitu loh, dapat. Oke. Tapi duit yang dia pakai transaksi, begitu dia udah keluar dari kampung goib, pasar goib ini, itu jadi daun. Oh, buat kembaliannya itu. Iya. Ya? Wow. Dan itu bener-bener ada makanannya. Makanannya ada real. Ada. Nggak berubah kayak yang di film-film ya kan belatung. Masih pakai dibungkus daun jati kata Daun dia. jati. Ah. Wah, itu nasi apa namanya kalau Bahkan ada yang aneh lagi tuh, banyak yang dapat kayak barang pusaka atau apalah kayak iya, apa-apa iya, di iya. situ, dan mereka dapat dari situ. Benar nggak benarnya yaitu Ya, Allah alam lah ya. ya kan. Tapi aku ada sedikit penasaran gini. Apa? Kan pasar gaib ini kan banyak banget itu ditemuin di Pulau Jawa. Rata-rata orang Pulau Jawa. Dan Enggak juga, Wan. kalaupun kita ketemu di Pulau Sumatera, Hah? pasar gaib itu isinya orang Jawa juga. Iya ya. Iya, karena kan emang apa ya, transmigrasi ataupun penyebarannya dulu kan memang disebar semua kan. Dan banyak tragedi-tragedi itu kan sebelum kemerdekaan atau apa, atau ke waktu zaman kerja paksa kan gitu. Mereka itu ke sana. Jadi penyebaran tentang pengetahuan tentang pasar goib ataupun mitos pasar goib itu udah nyebar tuh ke Indonesia, seluruh Indonesia. Bahkan di Pulau Kalimantan sendiri ada namanya Saranjana. Wah, iya. Nah, itu yang orang banyak tahu tentang kota di mana, tapi ini beda. Saranjana ini lebih modern. Modern, iya. Nah, lebih menangkap sinyalnya itu untuk ke depan. Iya, iya. Jadi kalau dia tuh lebih menangkap sinyal untuk peradabannya itu lebih ke depan dibandingkan dari yang lain-lain. Iya, benar. Kalau yang lain-lain mereka itu masih ke distract sama masa lalu. Oke, belum move on. Belum move on. Iya. Nah, ini yang bagus nih. Saranjana, ya. Dia punya visi misi ke depan, oh kayak gini gitu loh. Tapi- Dan gua udah berapa kali ke sana ya, hampir kayak 2-3 kali Saranjana. ke Saranjana. Nah, bahkan kemarin pun pas syuting juga di Secret Story itu sempat diajakin, cuma karena gua ada ritual Heeh. kan yang kita ke Pelabuhan Ratu, Oh, iya. itu nggak bisa ikut, makanya tim sana karena kan mereka berangkat tuh sampai 10 hari, jadi gua nggak bisa ikut. Untuk nyari itu kotanya. Nyari Saranjana, tapi tetap gua jadi ini juga ikut live di situ Oke. juga. Nah, menjelaskan bahwa kehidupan di Saranjana itu emang benar-benar apa ya, lebih modern. Mhm. Terus ada seperti kendaraan-kendaraan tuh emang udah kayak kalau gue bilang ya, ini lebih mengarahnya tuh kayak di KN gitu lah. Lebih modern semua gitu loh. Tapi nggak yang drone gitu, nggak ada, mobil drone belum ada. Cuma lebih mewah-mewah aja, banyak dengan lampu-lampu yang membuat kesan kota itu kota itu mewah gitu loh. Ayo, Wan, ada pertanyaan apa lagi? Di sekitaran Indonesia doang ya. Cuman aku sendiri jarang dengar kalau pasar gaib itu terjadi di daerah misalnya timur, kayak Maluku, Papua. Iya, Nah, iya, itu iya. jarang Iya. kata yang kayak gini. Nah. Mungkin nggak kalau ini terjadi di luar negeri? Kayak Di- iya. Malaysia mungkin. Jadi kalau untuk di luar negeri sendiri sebenarnya mereka ada juga cerita seperti ini. Tetapi mereka itu lebih kayak makanya ada film-film yang mereka tuh ke masa depan, ke belakang gitu kan, masuk ke dimensi. Di luar negeri namanya bukan pasar gaib ya. Apa? Beda-beda. Natural market. Oh. Ada.
Mantap juga. Jadi ada juga, makanya mereka tuh bisa bikin film seperti itu karena memang udah banyak cerita yang memang makanya ada yang dia kayak kembali lagi ke belakang gitu flashback kayak lah ya. flashback. Jadi sebenarnya udah ada di situ. Cuman apa ya pengucapan Kemasannya beda. pengemasan sama bahasa beda. Beda. Lebih apa ya? Lebih bahasa Inggris. Lebih susah. Aku penasaran sama ini tadi yang apa yang nyasar di hutan. Karena kalau misalnya kita jalan kemana trekking kemana gitu misalnya trekking ke daerah Sentul misalnya nanjak nih gitu kan sama berapa orang tiba-tiba 3 orang ini berputar di satu area tertentu udah 2-3 kali di tempat yang sama terus. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya dia ketinggalan. Dia ketinggalan. Jadi kalau misalnya ada yang disesatin ataupun yang memang apa ya kayak ketinggalan sih jatuhnya. Oh bener ya. Ketinggalan apa tuh ataupun dia tersesat nih ke lain arah. Jadi di pikiran dia itu karena kan oksigen itu kan semakin tinggi semakin berkurang. Terus capeknya kita juga saat kita mendaki itu memang luar biasa kan. Apalagi kalau kita nggak berhenti setiap pos nih. Lanjut terus itu pasti bakal capek, linglung dan pikiran udah kemana-mana aja. Nah nih Mbah, saran Mbak Yon nih sebagai apa ya praktisi supranatural nih ya, di saat kita mengalami hal-hal kayak tadi nih, itu tuh yang baiknya dilakuin tuh apa tuh? Untuk antisipasi lah ya. Ya, jadi agar kalian tidak tersesat ataupun masuk ke dalam dimensi goib, banyak juga nih yang diumpetin sama bisa dibilang wewe gombel apa-apa. Itu kan hampir sama. Jadi mereka itu sebenarnya stuck di situ, tetapi alam imajinasi dan pandangan orang pun tidak melihat gitu loh. Jadi kayak lu masuk nih misalnya di sini, kita nggak ngelihat. Padahal masih di situ gitu loh. Jadi mereka tuh emang melapisi dan memang membuat pandangan manusia itu seperti nggak ada apa-apa. Jadi dikelabui lah sama mereka. Jadi untuk antisipasinya ya yang seperti tadi gue bilang lebih menjaga keimanan, jangan sampai termakan dengan mitos-mitos yang ada. Tetap fokus. Kalau udah capek jangan lanjutkan. Jangan dipaksain ya. Iya, mendingan istirahat dulu. Untuk ngumpulin tenaga lagi biar lebih fokus. Terus juga apa ya? Bisa dibilang sih kalau misalkan udah masuk ke situ, ya baca-bacaan lah apa yang bisa dibaca gitu ya kan. Lah ya. Atau emang udah stuck dulu bentar, duduk, diem. Jangan dilanjutin masuk ke pasar goib. Karena semakin jauh kita masuk ke situ, kita semakin terhanyut nantinya. Yang akhirnya tuh ada kayak perintah-perintah yang macam-macam sehingga disuruh jalan, nanti keluarnya lurus aja sana. Nah, di saat kita sudah ke bawa dengan perintah itu, kita bisa jalan sampai ke jurang. Itu yang membuat orang terkadang tuh jatuh ke jurang apa ini waktu pendakian habis napas. Tunggu, gue istirahat dulu ya. Takut. Takutnya masuk pasar goib. Gue masuk pasar goib kayak napas gue habis. Jadi mending kita ambil waktu untuk istirahat dulu ataupun memang jangan dengarkan. Jika suasana itu sudah mulai dianggap seperti aneh nih, stop, diam dulu. Diam dulu ya. Iya, jangan lanjutkan. Jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan itu bisa jadi kita nanti jalan kaki lurus, ujung-ujungnya kita nggak tahu itu jurang. Tapi di pandangan kita tuh kayak perkampungan. Itu yang berbahaya di saat pendakian. Terus juga ya perbanyak ibadah dan pertebal keimanan. Itu udah pasti. Pasti. Ataupun pakai jimat yang paling ampuh. Apa tuh? Gue nggak jualan ya. Kalau bisa pakai jimat aja lah. Ntar bilang jualan ya kan. Iya. Tapi apa sih jimatnya? Delima bisa. Tapi enggak. Delima bisa. Iman. Tetap imanan. Tapi kalau misalkan ini delima bisa. Udah di closing.